Kapal penyeberangan yang mengangkut 6 orang penumpang beserta sebuah minibus dan motor ini terseret arus deras Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin pagi. 6 orang penumpang termasuk awak kapal nyaris tewas saat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Sementara satu minibus dan 2 motor masih berada di atas kapal. Setelah 7 jam terombang-ambing di tengah Sungai Brantas, kapal berhasil dievakuasi oleh tim BPBD Kabupaten Jombang dibantu warga setempat menggunakan tali tambang. Dari arah Munung ke Megalo, itu perahu mau nyandar kira-kira 4 meter dari tepi, terkena sampah. Jadi perahunya hanyut, tidak bisa jalan. Itu baru berangkat atau sudah mau nyandar? Sudah mau nyandar. Meski berhasil menarik kapal ke tempat aman, namun mobil dan motor yang berada di kapal belum bisa dipindahkan karena arus sungai masih deras. Pemirsa, Anda masih di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Sebuah tabung gas berukuran 12 kg meledak di rumah warga di Kebon Jeruk, Jakarta. Akibat peristiwa itu 3 rumah warga rusak dan seorang warga terluka bakar mencapai 50%. Ledakan gas 12 kg mengakibatkan rumah warga luluh lantah. Peristiwa terjadi saat seorang penghuni rumah tak berani masuk ke dalam rumah dengan kondisi penuh gas yang bocor. Korban yang saat itu merokok membuat api seketika muncul hingga menimbulkan ledakan. Akibat ledakan ini korban luka bakar hingga mencapai 50%. Korban dibawa ke rumah sakit Pertamina untuk mendapatkan perawatan. Sementara polisi memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Ini rumah tangga atau apa sih, Bu? Rumah tangga ini. Oh, yang terdampak berapa rumah, Bu? 1, 2, 3, jadi 2 kanan kiri dengan depan kacanya. 3 berarti, Bu, ya? 3, ya. Ada korban jiwa, Bu? Tidak ada luka sudah dibawa ke Berapa rumah orang, sakit Bu? Pertamina. Berapa orang, Bu? 1 yang punya pemilik. MNC Peduli dan MNC Guna Usaha Indonesia mendukung pemberdayaan perempuan dengan melakukan pembinaan kepada kelompok usaha ibu-ibu PKK di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembinaan itu diharapkan dapat memacu kelompok usaha agar berkreasi dan mandiri serta meningkatkan perekonomian keluarga. Para ibu-ibu PKK dari Kampung Jogol, Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, mahir membuat tote bag atau tas jinjing dengan menggunakan mesin jahit. Produk yang dihasilkan para perempuan tangguh tersebut akan dijadikan sebagai merchandise resmi perusahaan. Kegiatan tersebut merupakan program perempuan berkarya yang diusung oleh MNC Peduli, bekerja sama dengan MNC Guna Usaha Indonesia untuk mendukung pemberdayaan perempuan lewat pembinaan. Kerjasamanya dari awal tahun 2020 berhenti karena pandemi. Alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Kami bersyukur atas dukungan MMC terhadap kelompok usaha kami. Pelatihan dan pembinaan menjadi komitmen MNC Peduli dan MNC Guna Usaha Indonesia dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga fokus terhadap pengembangan pemberdayaan wanita, di mana itu menjadi salah satu dari corporate social responsibility kita, dan ini sejalan dengan visi dan misi kami juga, di mana untuk menumbuh kembangkan industri-industri kreatif produktif di sektor-sektor UMKM. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MNC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. MNC Peduli dan MNC Guna Usaha terus mendukung kelompok usaha untuk menjadi mandiri dan kreatif serta bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Pengamanan Presiden resmi menggelar serah terima jabatan Komandan Pas Pampres yang sebelumnya dijabat Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko. Kini digantikan Majen TNI Rafael Granada Bay. Acara serah terima jabatan digelar di halaman Mako Pas Pampres Jakarta. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Jabatan Komandan Pas Pampres
yang awalnya diisi oleh Marsda TNI Wahyu Hidayat diserahkan kepada Brigjen Rafael Granada Bay yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur H-Bais TNI. Sementara itu Wahyu Hidayat akan mengisi jabatan baru yaitu Komando Pasukan Gerak Cepat. Dalam prosesi sertijab ini, Maijen Rafael melakukan penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan. Acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Kepercayaan diberikan oleh negara yang dimana adalah diberikan oleh Panglima TNI dan Bapak Presiden sebagai Komandan Pas Pampres, dan kami akan melaksanakan tugas, tentunya saya akan melaksanakan tugas yang terbaik sesuai dengan tugas pokok saya sebagai Komandan Pas Pampres, yaitu mengamankan VVIP Presiden beserta dan Ibu Negara beserta keluarga, Wakil Presiden dan Ibu beserta keluarga, dan mantan-mantan Presiden serta kepala negara asing yang datang ke negara. Itu akan saya laksanakan dengan baik. Saya mohon doa restu dari rekan-rekan semua seluruh. Kita ke informasi kejuaraan dunia perahu motor Formula One Powerboat Danau Toba sukses digelar di Bali G, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023. Kejuaraan dunia ini terbukti mampu memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Kesuksesan event internasional Formula One Powerboat telah memberikan dampak multiplier effect. Bukan hanya dari sisi nama Danau Toba yang semakin dikenal dunia, juga bagi perekonomian masyarakat di sekitar Danau Toba yang telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menegaskan, kejuaraan dunia ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Danau Toba. Anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini juga optimis Danau Toba dan Indonesia akan menjadi perbincangan dunia internasional. Kesuksesan kejuaraan dunia ini akan menarik minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Danau Toba. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.